pulang ke rumah, tapi melakukan ibadah di masjid sampai menunggu salat Isya. Ini ta'kid. Dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Kemudian Rasulullah datang ke masjid sambil terengah-engah, sambil menarik sarungnya karena terengah-engah, karena tergesa-gesa. Kemudian beliau mengatakan, bergembiralah kalian yang di masjid tidak pulang ke rumah, karena Allah Subhanahu wa taala sekarang membuka pintu langit, kemudian membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Nah, ibadah yang kita lakukan pada maghrib sampai Isya bebas terserah kita. Mau baca Quran sendiri, mau tadarusan bersama-sama, mau majelis ilmu. Dan paling enak kalau berjamaah, karena dengan berjamaah itu kita merasa jadi tidak bosan. Coba antum di masjid sendiri tapi baca Quran sendiri, akan bosan. Tapi kalau bersama-sama banyak orang, tidak akan bosan. Maka orang-orang mengatakan al-mar'u qawiyyun bi akhi. Seseorang akan menjadi kuat dengan sebab saudaranya yang lain. Kamu sendiri nggak kuat, tapi kalau bersama yang lain jadi kuat. Seperti biting, tahu biting ya? Nah, itu kalau sendirian nggak akan kuat untuk bersihkan. Tapi digabungkan antara biting-biting maka menjadi sapu lidi. Okay? Nah, lidi-lidi digabungkan jadi sapu lidi, jadi kuat. Maka al-mu'min qawiyyun bi akhi. Baik, itu sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, al-iktsaru minal istikharati yaumiyan. Memperbanyak salat istikharah setiap hari. Jadi para santri, para guru paling bagus melakukan salat istikharah setiap hari. Salat istikharah diajarkan oleh Nabi dalam semua perkara. Maksudnya perkara-perkara yang penting. Kalau perkara-perkara yang biasa tidak perlu istikharah. Mau minum nih, air minum putih nih. Tidak perlu salat istikharah dulu baru kemudian bismillah. Enggak perlu ya. Karena enggak begitu penting. Tapi seorang santri misalnya sudah lulus, kemudian ingin mengajar di pesantren mana? Sana atau sini? Istikharah dulu. Akhwat sudah lulus kemudian dilamar, mau menikah, ya? Istikharah dulu, ya? Jadi yang penting-penting itu di istikharah. Nah, maka setiap hari kita bisa salat istikharah. Seorang guru mau mengajar, istikharah dulu. Seorang murid mau masuk kelas, istikharah dulu. Karena istikharah disunahkan untuk semua perkara yang penting. Mempelajari ilmu agama penting. Apa fungsinya salat istikharah? Fungsinya dua. Satu, supaya dimudahkan oleh Allah. Maka kamu sebagai santri salat istikharah sebelum masuk kelas dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua fungsinya untuk diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antum masuk kelas sudah istikharah dulu, maka diberkahi pelajarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa niatkan salat istikharah sambil salat duha. Karena antum salat sunnah apapun bisa diniatkan istikharah. Nah, sekaligus kita menghidupkan salat sunnah duha. Santri tidak salat duha menurut saya aib. Kenapa? Santri orang yang mempelajari ilmu agama. Harus beda dengan orang umum. Kalau orang umum tidak salat duha biasa, tapi santri tidak salat duha. Ini satu aib. Harus salat duha. Sunnah yang ketiga, qira'atu suratil kahfi kulla yaumil jum'ati wa lailatiha. Membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat dan malamnya. Maksudnya ada dua riwayat di sini. Sebagian riwayat mengatakan siapa baca surat Al-Kahfi hari Jumat, berarti siangnya. Sebagian riwayat mengatakan siapa baca Al-Kahfi malam Jumat, berarti malamnya. Nah, maka karena ada dua riwayat, kita bebas milih. Mau baca Al-Kahfi malam hari, silakan, berarti Kamis malam Jumat. Atau siang hari, silakan, berarti Jumat pagi sampai sebelum maghrib Jumat. Nah, ini saya ingin tanya sama santri, sudah baca Al-Kahfi belum hari ini? Sudah, santriwati sudah. Kapan membacanya tadi? Hah? Pagi pada subuh? Alhamdulillah. Antum niatkan terus-menerus sampai mati. Siap insyaallah? Ya, jadi jangan sampai antum adat baca Al-Kahfi hanya di pesantren. Setelah lulus pesantren sudah nggak baca Kahfi lagi. Nah, ini aib. Karena baca Al-Kahfi gampang. Buktinya gampang. Anak saya nomor 2 itu sudah biasa baca Kahfi setiap hari Jumat. Kelas 2 SD, kelas 2 MI. Nah, anak kecil saja bisa. Berarti yang sudah dewasa seperti kita harus lebih bisa lagi. Nah, diadakan surat Al-Kahfi ini di pesantren, kamu adakan di rumah kamu. Kamu adakan di rumah kamu sehingga bapak kamu juga baca Al-Kahfi hari Jumat, ibu kamu baca Al-Kahfi hari Jumat, kakak adikmu semua baca Al-Kahfi hari Jumat. Berarti kamu jadi pembaharu di rumah. Karena apa? Al-Kahfi belum ada di rumah malam Jumat. Nah, pas antum pulang ke rumah pas liburan, antum beritahu kepada bapak ibu. Ini mari kita ngamalkan sunnah Nabi. Berarti antum dapat pahala bapak ibu. Nanti mereka baca surat Al-Kahfi sementara engkau sudah berada di pesantren, kamu dapat pahala dari mereka, ngalir kepada antum. Sunnah yang keempat, al